Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara Gerakan Pemuda atau GP Ansor Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra yang menyatakan akan melaporkan setiap pengguna medsos yang menghina pernyataan Menteri Agama Gus Yakut. Sebelumnya, pernyataan Gus Yakut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing beberapa waktu lalu menuai tanggapan publik. Lewat media sosial Storygram dan Story WhatsApp, masyarakat menyalahkan dan membantah pernyataan Gus Yakut. Gus Yakut merupakan Panglima Banser, kini menjabat seorang Menteri Agama itu mendapatkan dukungan moral dari pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Tenggara. Dalam pernyataannya, GP Ansor Sultra menyatakan setiap pengguna media sosial yang menghina Gus Yakut adalah perbuatan tidak menyenangkan dan telah melanggar tindak pidana khusus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE. Bahkan GP Ansor Sultra akan melaporkan setiap pengguna media sosial tersebut ke Polda Sultra. Pernyataan Ketua GP Ansor Sultra kemudian mendapatkan sorotan dari salah seorang pemerhati hukum, Laode Muhammad Zulfijar. Menurut Fijar, pernyataan Ketua GP Ansor Sultra sangat keliru dan tidak mendidik masyarakat. Ini sangat keliru dan tidak mendidik masyarakat. Harusnya bisa lebih cermat dan teliti dalam memberikan pernyataan. Cek dulu regulasinya, khususnya terkait ketentuan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE, ujarnya. Ia menerangkan, pertama, perbuatan tidak menyenangkan sudah tidak berlaku lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PUU 11/2013. MK menegaskan dalam putusan aku bahwa frasa sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua, penghinaan dan atau pencemaran nama baik lewat media sosial sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE adalah delik aduan, bukanlah delik biasa. Jangan dijadikan sebaliknya, itu adalah kesesatan yang dapat membuat gaduh masyarakat. Pendapat seseorang tidak bisa dikekang dengan ancaman pasal penghinaan, ungkap Fijar. Mantan Ketua BEM Fakultas Hukum UHO ini menjelaskan penghinaan dan atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Maka tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dia menambahkan, dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Selain itu, perlindungan hukum juga patut diberikan kepada masyarakat yang memberikan kritik dan atau saran kepada pemerintah lewat medsos. Tidak selamanya harus digunakan pendekatan dengan jeratan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE.
Semoga video ini bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan informasi untuk hari ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.